Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi almal insana bitajwidil Qur'an wa zayyanahum bi fasahatil lisan ma'addi ghamil mahabbati wal irfan. Tsumma sholatu wassalamu ala khairil anam al-mustafa badrut tamam. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa 'ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalal wal ikram. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bahwasanya di dalam subjudul kita akan khususkan kepada para calon-calon peserta lomba musabaqah tilawatil Quran, yang mana ini ditujukan khusus untuk para qori-qoriah yang ingin mengikuti ajang lomba tersebut. Bahwasanya musabaqah tilawatil Quran ini merupakan sebuah festival keagamaan Islam di Indonesia dan di dunia yang diadakan di tingkat terutama di tingkat paling rendah, kemudian tingkat nasional, lalu internasional, dengan tujuan untuk syiar Islam dan mengagungkan Al-Quran. Dalam festival ini, peserta lomba mengaji Al-Quran dengan menggunakan qiraah atau bacaan nagham Al-Quran. Bahwasanya musabaqah tilawatil Quran ini didirikan oleh, yang pertama oleh organisasi Nahdlatul Ulama, yang awalnya MTQ ini dibawahi oleh JPH. Ya. Secara garis besar, bagi kita yang ingin mengikuti lomba musabaqah tilawatil Quran, biasanya lazim umumnya para juri menggarisbawahi, memberikan kriteria-kriteria penilaian berdasarkan atas 4 kriteria penilaian. Apa aja diantaranya? Yaitu mengenai kriteria penilaian bagi peserta musabaqah tilawatil Quran terbagi lazim umumnya adalah 4. Ya, ada 4. Dan biasanya bagi peserta musabaqah ini jangan sampai dilewatkan, karena penilaian yang jumlah sempurnanya adalah 100% dibagi dari 4 kategori ini. Yang pertama diantaranya adalah tajwid. Jadi wajib banget bagi peserta lomba musabaqah tilawatil Quran ini harus memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang baik dan benar. Yang pertama adalah makharijul huruf, jadi tempat-tempat keluarnya huruf, lalu sifatul huruf, tentang sifat-sifat huruf yang akan dibaca, ahkamul huruf, ahkam al-mad atau wal qasr. Nah, ini didefinisikan dengan nominal dari 100%, tajwid ini menjadi 30%. Jadi 30%-nya dari nominal 100% penilaian hukum tajwid. Jadi makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasr ini dinilai 30% dari 100% penilaian bagi para peserta musabaqah tilawatil Quran. Jadi contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka perhatikan makharijul hurufnya. Huruf ba, kaidahnya makhrajnya tempat keluarnya di mana? Dia menggunakan huruf syafatain, berarti bis, sin di mana? Dia merupakan makhraj lisan. Mim di mana? Makhraj syafatain. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Makhrajnya, sifat hurufnya kita harus utamakan. Semakin sempurna kaidah penerapan makhraj sifat ahkam hurufnya, maka kemungkinan semakin besar dia akan mendapatkan kesempurnaan dalam penilaian lomba musabaqah tilawatil Quran. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk isti'adzah pertama, bayangkan bila seorang peserta musabaqah tanpa memperhatikan kaidah makhraj sifat atau tajwid secara haknya. Misal contoh gini,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sudah dapat dipastikan. Kita sudah dapat bisa menilai sendiri di mana penerapan daripada kaidah tajwid mengenai makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang paling pertama, paling utama, maka nilainya adalah 30% daripada 100% penilaian kriteria untuk lomba musabaqah tilawatil Quran. Lalu poin yang kedua, setelah kita memperhatikan kaidah ilmu tajwid yang mencakup makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, dan ahkam al-mad wal qasr, yang kedua adalah fasahah atau adab. Jadi apa yang dimaksud dengan fasahah dan adab ini? Jadi diantara mencakup tentang ahkamul waqf wal ibtida. Jadi cara kita posisi berhenti, jeda atau menyambung bacaan itu jadi harus diperhatikan. Kaidah ilmu tajwid sudah bagus dan fasahah adab ini memiliki poin 30% juga. Jadi kalau misalkan tajwidnya sudah 30% dapat sempurna, dapat ini nilai 30 poin. Kemudian fasahah dan adabnya sempurna, dia mendapatkan nilai 30%, 30 poin daripada 100. Berarti kita sudah dapat nilai 60 dari 100 tersebut. Berarti sudah di atas setengah ya, di atas 50%. Itu untuk yang kedua, fasahah. Ahkamul waqf wal ibtida, jadi mencakup mura'atul huruf wal harakat, mura'atul kalimah, mura'atul ayah. Nah, misalkan kita baca di suratul Fatihah misalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu satu ayat tersebut. Kita perhatikan waqaf wal ibtidanya. Misal ada salah satu qori yang baca Alhamdulillahi Rabb. Waqaf di situ. Maka boleh, nggak ada masalah. Cuma kurang sempurna. Tidak bagus dari segi kaidah fasahah dan adabnya, karena dari segi terjemah, tafsir, istilahnya kalau kita nanggung ya itu. Jadi ahkamul waqf ibtidanya disesuaikan dengan kalimah yang baik dan benar. Jadi ada cara kita penerapan memutus atau menyambung waqaf ataupun wasal setiap ayat dengan baik dan benar. Maka sudah dapat dipastikan kita, jika 2 poin tajwid dan fasahah adab tersebut sempurna, maka kita sudah mendapatkan 60 poin atau 60% dari 100%. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah, ini biasa, kalau dalam musabaqah kita harus mencakup makom, nada, irama atau lagu. Ya, lagu. Jadi ini harus kalau dalam musabaqah, karena kan dinilai tentang keindahan cara bacanya. Tapi tetap ini termasuk poin yang ketiga. Yang pertama harus diperhatikan tajwidnya dulu, kemudian fasahah dan adabnya dulu, baru lagunya. Ya, meskipun ini urutan di dalam musabaqah ini menjadi urutan paling penting juga, tapi poinnya di bawah daripada tajwid, fasahah maupun adab. Karena lagu ini hanya mendapatkan bagian 25% daripada 100% penilaian kesempurnaan. Jadi hanya 25%, maaf. Seandainya 30% dari tajwid kita sempurna, kemudian 30% dari fasahah ataupun adab kita sempurna, ditambah dengan lagu yang sesuai dengan apa yang dikriteriakan atau diwajibkan dari juri. Misalkan harus membawakan lagu minimal 3 ya, atau maksimal 4 gitu. Maka kita ikuti aturan tersebut. Jika sempurna, maka mendapatkan nilai 25. Apa aja yang harus diperhatikan, kita harus sesuaikan ketika masuk pada poin lagu atau nada, makom atau irama. Yakni kita harus perhatikan nada awal ketika kita membuka, kemudian pertengahan ya. Jadi kemudian klimaks ya, inti dari paling tertinggi atau paling nendangnya dari sebuah nada tersebut, kemudian penutup. Nah ini biasanya kalau dalam musabaqah itu untuk tingkat-tingkat yang bawah menengah itu diawali dengan maqam nada bayyati ya.
runut ya. Bayati dengan tingkatan nadanya bayati koror, bayati nawa, bayati suri, bayati suri nawa, bayati husaini, bayati jawab, bayati jawabul jawab, bahkan ada bayati suri jawab, bayati suri jawabul jawab. Nah ini bisa dipakai ke semuanya tersebut, namun memungkinkan nggak waktunya kalau kita habis daripada seluruh tingkatan nada bayati kita pakai, dan waktunya misalkan durasi dari 4 menit sampai 7 menit. Kalau kita gunakan semua, kita harus pandai itu untuk mengatur bagaimana nada ini. Kalau kita pakai semua, kira-kira habis nggak 7 menit ini khusus untuk bayati doang. Berarti nggak akan memenuhi kriteria juri untuk minimal 4 lagu, karena kita masih masuk di ranahnya cukup dengan bayati aja, belum masuk ke makom-makom nada yang lain, misalkan soba, hijaz, ras, sika, jiharka, dan nahawan. Nah, jadi kita harus jeli, harus pintar-pintar memilih lagu. Yang paling utama untuk mengawalinya biasanya untuk tingkatan dasar dan menengah itu adalah nada bayati yang koror ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan nada bayati. Beda kalau sudah internasional ataupun yang tidak formal, itu boleh langsung menggunakan makom-makom nada yang lain, langsung jawab, misalkan nada yang tinggi gitu ya, tenggak, supaya untuk menyesuaikan waktunya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk formalnya kita gunakan bayati koror ya, nada yang paling pertama. Nah itu juga diperhatikan jumlah atau komposisi lagunya. Nah kayak tadi itu, untuk jeli memperhatikan kalau misal durasi kita hanya 7 menit, jadi biasanya bayati itu kita pakai cukuplah untuk 2 menit ya. Kalau kita pakai 7-7-nya makom darah bayati koror, nawa, suri nawa, husaini, suri jawab, dan lain sebagainya, kita pakai semua. Nah nanti memungkinkan nggak waktunya untuk 7 menit tersebut ya, jadi seperti itu. Kemudian peralihan nadanya, setelah dari bayati kita akan masuk ke makom lainnya, misalkan nahawan ataupun soba. Jadi peralihan nadanya nggak langsung membuat audiens ini ngerasa aneh gitu, aneh. Jadi perpindahan dari bayati ke soba, dari soba ke hijaz, hijaz ke ros, ros ke sika, sika ke jiharka, jiharka ke nahawan, maupun kita random. Itu harus pergerakan peralihan atau transisi daripada nagom per nagom, lagu per lagu, nadanya harus yang enak didengar gitu. Jadi ada istilahnya, kita di masa transisi itu harus menyesuaikan dari not per not, itu nggak keluar dari ranahnya. Misal bayati dan soba, bayati itu 137, soba misal 257, berarti harus 1, 2, 3, 5, 7. Contohnya kayak gitu ya. Jadi range-nya harus tetap di bayati dan soba, peralihannya. Ya, tadi kita sudah dapat 3 poin ya. Yang pertama adalah tajwid, mendapatkan poin 30, kemudian fasohah maupun adab poin 30, dan lagu atau nagom itu 25. Jadi sudah mendapatkan nilai 85. Seandainya ini sudah full, kita sempurna membawakan itu. Lalu yang terakhir apa? Suara. Nah, kalau kualitas suara ini adalah mencakup vokal, keutuhan suara, kejernihan, kebeningan suara, kehalusan, kelembutan, keserasian nada, pengaturan nafas. Nah, ini nilai poinnya adalah 15 atau sisanya daripada 85 poin tersebut. Nah, kalau suara ini bagaimana? Ini tergantung daripada pesertanya. Jadi bagaimana supaya maksimal, maka kita harus dalam kondisi yang fit, kondisi yang sehat, kondisi yang prima, dan menjaga karakter dari suara kita. Dan yang paling penting setelah itu semuanya kita dapatkan, bila empat-empatnya kita kuasai, yang poin utama modal paling awal adalah tanpa ini maka empat-empat itu akan hilang. Dan ini modalnya wajib bagi para seluruh peserta musabaqah. Apakah itu? Mental. Ya, selain daripada fisik, ya tadi ketahanan suara yang baik, fisik yang bagus, yang sehat. Yang kedua adalah mental. Jadi walau bagaimanapun, misal kita hafal surah yang akan kita baca, nadanya kita sudah hatam,
kemudian langgamnya kita sudah terbiasa, look-looknya kita sudah kuasai berbagai macam variasi. Namun ketika berhadapan dengan audiens, mental kita down atau drop, maka hasilnya tidak akan maksimal atau tidak akan sempurna, bahkan bisa hilang sama sekali. Dari pengalaman yang pernah ada, itu banyak daripada peserta-peserta musabaqah yang sudah mahir, sudah terbiasa, tapi mentalnya down. Ketika ia tampil, hilang, hafalannya hilang, nadanya pun ngawur, dan lain sebagainya. Maka akan menjadi yang tadi nilainya 100, bahkan bisa jadi di bawah 50. Ya. Jadi itu adalah poin-poin utama. Kembali kita ulas, yang pertama adalah tajwid. Nah, ini mencakup tentang makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, dan ahkamul mad wal qasr. Ya. Kemudian yang kedua fasahah ataupun adab, yang mana di sini mencakup tentang ahkamul waqf wal ibtida, yakni mura'atul huruf wal harakat, mura'atul kalimah, mura'atul ayah. Nah, ini poinnya sama 30 juga. Lalu yang ketiga adalah lagu. Di sini tentang pilihan lagu pertama, menengah, penutup, variasinya, komposisi lagu, terus peralihannya, keutuhan dan tempo lagunya yang sesuai dan pas. Jadi nggak random, nggak acak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada suara. Ini adalah modal kita. Dan perlu diperhatikan, sebelum dari empat-empatnya tersebut, kita harus kuasai fisik dan mental kita supaya menghasilkan nilai yang maksimal, supaya potensi, bakat ataupun yang kita punya nanti akan keluar dengan sangat potensial, insya Allah dengan maksimal dan hasil yang sangat sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.